Namaku Sinta. Usia pernikahanku sudah hampir memasuki tahun kelima. Aku tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota bersama suamiku, Bima. Hidup kami bisa dibilang tenang, tidak berlebihan, tapi cukup. Bima adalah tipe lelaki yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan hampir tidak pernah mengeluh soal pekerjaan. Hanya saja, ada satu hal yang sering membuatku merasa hampa, kesibukannya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat dan baru kembali larut malam. Kadang saat aku terbangun di tengah malam, aku hanya bisa melihatnya terlelap dengan wajah lelah. Kami jarang punya waktu bercerita panjang. Obrolan kami hanya sebatas sudah makan, atau besok berangkat jam berapa. Aku tahu semua ibu, ia lakukan demi kebaikan kami, tapi tetap saja, ada ruang kosong dalam hatiku yang perlahan tumbuh. Ruang kosong itu hanya kuisi dengan kegiatan sederhana sehari-hari, menyapu, memasak, atau sekadar duduk di teras rumah sambil memandangi jalanan yang sepi. Di sebelah rumahku tinggal seorang pria bernama Fajar. Ia baru beberapa bulan pindah bersama ibunya. Fajar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena ia bekerja dari jarak jauh. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi selalu menyapa ramah jika bertemu. Senyumnya hangat, meski tatapannya kadang sulit ditebak. Awalnya, aku tidak menganggapnya lebih dari sekadar tetangga biasa. Kami hanya sesekali bertegur sapa di halaman atau bertukar loh sederhana jika kebetulan masakan berlebih. Namun, entah mengapa, ada aura tenang yang selalu ia bawa, membuatku merasa nyaman setiap kali kami berbicara singkat. Hari-hariku berjalan datar. Bima tetap dengan rutinitas sibuknya, dan aku dengan sepi yang makin terasa panjang. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah kejadian kecil sakit yang datang mendadak akan menjadi awal dari semua perubahan besar dalam hidupku. Sore itu tubuhku terasa lemas, kepalaku berputar, dan pandangan mataku berkunang-kunang. Bima sedang berada di luar kota untuk pekerjaan penting, dan aku hanya bisa terbaring di ruang tamu dengan napas tersengal. Aku sempat berpikir menelponnya, tapi aku tahu jawabannya. Ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Saat itulah bel rumahku berbunyi. Samar-samar ku dengar suara Fajar dari luar. "Bu Sinta, apa tidak apa-apa? Saya lihat tadi jendela masih terbuka, tapi kok sepi sekali." Aku mencoba menjawab, namun suara yang keluar hanya lirih. Fajar akhirnya masuk setelah kuizinkan. Wajahnya seketika berubah cemas saat melihat aku terkulai di sofa. "Ya ampun, Bu. Sinta, kamu pucat sekali. Ayo, saya antar ke rumah sakit sekarang," katanya panik. Aku sempat menolak, merasa tak enak merepotkannya. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk banyak alasan. Akhirnya aku pasrah saat Fajar membantu menopang tubuhku, menuntunku ke mobilnya, lalu melaju dengan terburu-buru menuju rumah sakit. Di dalam mobil, aku bisa merasakan ketulusan perhatiannya. Tangannya sesekali mengecek suhu tubuhku, suaranya menenangkan saat menyuruhku tetap tenang. Ada sesuatu dalam tatapannya, rasa peduli yang hangat, seakan ia benar-benar khawatir. Sesuatu yang jarang kudapatkan akhir-akhir ini dari Bima, bukan karena ia tidak sayang, tapi karena waktunya yang selalu habis oleh pekerjaan. Sesampainya di rumah sakit, Fajar tidak beranjak. Ia menungguiku sampai dokter selesai memeriksa. Bahkan membelikanku air mineral dan roti. "Biar ada tenaga sedikit," katanya dengan senyum tipis. Di detik itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perhatian kecilnya menimbulkan getaran aneh di dalam hatiku. Seolah ada ruang kosong yang perlahan terisi. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu seharusnya aku tidak boleh larut dalam perasaan itu. Namun, kenyamanan yang ia berikan begitu nyata. Saat kami kembali ke rumah malam itu, jalanan sunyi. Aku duduk di kursi penumpang, menatap lampu jalan yang berkelebat. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Sementara hatiku berdebar tak karuan. "Kalau butuh apa-apa, jangan ragu panggil saya ya, Sinta. Jangan ditahan sendirian," ucapnya pelan sebelum menurunkanku di depan rumah. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, kata-kata itu terus terngiang. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Rasa syukur dan hangat yang aneh bercampur menjadi satu.
Dan sejak hari itu, segalanya perlahan mulai berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap biasa. Suara ketukan pintu rumah di sore hari, sapaan singkat di halaman, atau sekadar tawaran sederhana dari Fajar seperti, "Mau saya bawakan belanjaan, Sinta?" Semua itu kini terasa berbeda. Ada kehangatan yang menyelinap pelan, mengusik hatiku yang selama ini sepi. Hubungan kami tidak langsung dekat. Awalnya hanya obrolan ringan, cuaca, tanaman di halaman, atau kabar ibunya. Namun setiap percakapan itu selalu meninggalkan bekas. Senyumnya, tatapan matanya yang tenang, dan cara ia mendengarkan seolah-olah semua kata-kataku penting membuatku betah berlama-lama. Suatu sore, hujan turun deras. Bima masih di luar kota, dan aku sedang menjemur cucian yang belum sempat diangkat. Tiba-tiba, Fajar datang berlari, membantu mengangkat jemuran yang hampir basah kuyup. Kami berdua tertawa kecil, basah terkena percikan hujan. "Aduh, kalau sendirian, kapan selesainya, Sinta?" katanya sambil menaruh jemuran ke dalam ember besar. Aku terdiam sesaat, memperhatikan wajahnya yang basah, rambutnya yang menempel di dahi. Ada sesuatu dalam momen sederhana itu yang membuat dadaku bergetar. Entah karena tawa bersama, atau karena kedekatan fisik yang tak bisa dihindari. Setelah semua jemuran aman, kami duduk di teras rumah, menatap hujan yang jatuh deras. Aku membuatkan teh hangat, dan ia menerimanya dengan senyum tulus. Obrolan pun mengalir, kali ini lebih dalam. "Kenapa kamu sering sendirian di rumah?" tanyanya pelan. Aku menunduk, lalu menjawab jujur, "Bima sibuk bekerja." Aku mengerti, tapi kadang aku merasa seperti tidak punya teman bicara. Rumah ini terasa sepi. Fajar terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara yang tenang namun dalam, "Kalau begitu, jangan biarkan dirimu merasa sendirian. Aku di sini, Sinta, kalau butuh teman bicara, kapan saja." Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa menembus jauh ke dalam hatiku. Ada ketulusan yang membuatku ingin percaya. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, didengarkan, diperhatikan, dan dianggap penting. Malamnya, ketika aku masuk ke kamar dan melihat ranjang kosong tanpa kehadiran Bima, rasa hangat dari tatapan dan kata-kata Fajar kembali terbayang. Aku tahu aku sedang berada di ambang perasaan yang berbahaya. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku tidak lagi sepenuhnya sepi. Hari-hari setelah itu, aku dan Fajar semakin sering berinteraksi. Awalnya hanya kebetulan ia lewat di depan rumah saat aku sedang menyiram bunga, atau aku membawakannya makanan kecil saat ibunya sedang keluar kota. Tapi perlahan, kebetulan itu terasa seperti sesuatu yang memang ditakdirkan terjadi. Ada satu sore yang sulit kulupakan. Listrik di rumah padam, dan hujan deras turun tanpa henti. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin menyala, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat kubuka, Fajar berdiri dengan payung di tangannya, menawarkan untuk menemaniku karena khawatir aku ketakutan sendirian. Kami akhirnya duduk berseberangan, diterangi cahaya lilin. Suasana hening, hanya ada suara hujan dan gelegar petir di luar. Dalam keheningan itu, aku merasakan detak jantungku sendiri semakin jelas. "Sinta," suara Fajar memecah kesunyian. Aku tahu mungkin aku salah, tapi setiap kali melihatmu sendirian, aku merasa ingin melindungimu. Aku menatapnya, bingung harus menjawab apa. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Matanya yang menatapku dalam-dalam membuatku kehilangan pijakan. Aku ingin menolak, ingin mengatakan bahwa aku sudah bersuami, tapi bibirku keluh. Hujan semakin deras, lilin bergetar karena angin. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam jemariku sendiri. Lalu tanpa kusadari, Fajar mendekat, duduk lebih dekat dariku. "Aku tidak ingin membuatmu salah langkah, Sinta," katanya lirih. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Hatiku kacau. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa hangat yang tidak bisa kutolak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada seseorang yang benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin,
Malam itu berakhir tanpa kata-kata jelas. Hanya tatapan yang terlalu lama bertahan dan keheningan yang syarat makna. Tapi aku tahu batas antara aku sebagai seorang istri dan aku sebagai seorang wanita yang merindukan kasih sayang mulai kabur. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa memandang Fajar hanya sebagai tetangga. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali kami bertemu, sebuah rasa yang berdenyut, semakin kuat meski ku tahan. Tatapan matanya sering menjeratku dalam diam, membuatku lupa bahwa aku adalah istri seseorang. Hari itu aku benar-benar merasa di ambang batas. Bima menelepon singkat, hanya mengabarkan ia harus memperpanjang perjalanannya karena pekerjaan. Nada suaranya datar, terburu-buru, lalu telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan hati hampa. Sore menjelang malam, Fajar datang membawa sup hangat. Aku lihat, kamu tidak keluar seharian. Aku khawatir kamu belum makan. Aku menatap mangkuk sup itu lama sekali. Bukan karena lapar, tapi karena perhatian kecil itu terasa begitu dalam. Aku tak sanggup menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Kenapa kamu baik sekali padaku? Jar, suaraku bergetar. Ia terdiam, lalu duduk di hadapanku. Karena aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kamu layak bahagia. Sinta, kata-kata itu menamparku sekaligus memelukku. Bahagia, kata yang terasa asing, namun selalu kurindukan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan gejolak yang makin sulit dikendalikan. Tanpa sadar, Fajar menyentuh tanganku, perlahan menurunkannya dari wajahku. Tatapan kami bertemu, begitu dekat, begitu intens. Waktu seakan berhenti. Hanya ada aku, dia, dan perasaan yang tak lagi bisa kuingkari. Dadaku berdebar keras, tubuhku bergetar. Dan dalam keheningan itu, aku tahu aku sedang berada di titik rawan, di mana satu langkah kecil saja bisa mengubah segalanya. Dan langkah itu akhirnya kuambil. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu bergerak, aku atau Fajar. Yang ku tahu, jarak di antara kami semakin menyempit, hingga tatapan itu menjadi terlalu dekat untuk dihindari. Aku bisa merasakan hangat napasnya, bisa mendengar detak jantungnya yang tak kalah kencang dengan milikku. Sinta, suaranya serak, penuh ragu, tapi juga syarat keinginan. Aku ingin berkata jangan. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku adalah istri Bima. Tapi saat itu, logika kalah oleh rasa. Ruang kosong di hatiku yang selama ini kubiarkan menganga, kini seolah terisi oleh kehadiran Fajar. Waktu berjalan lambat. Sentuhannya begitu hati-hati, seakan takut aku menolak. Tapi aku tidak menolak. Justru aku larut, terbawa oleh hangatnya yang selama ini kurindukan. Di luar, hujan kembali turun deras, mengetuk-ngetuk atap rumah seperti irama yang mengiringi kegelisahan kami. Di dalam, suasana menjadi begitu intens, antara salah dan benar, antara ingin dan takut, antara kenyataan dan hayalan. Aku tahu malam itu telah mengubah segalanya. Hubungan kami tidak lagi bisa disebut sekadar tetangga, tidak bisa lagi disebut sekadar perhatian biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang kini sudah terlanjur tumbuh. Dan ketika akhirnya aku menyadari apa yang baru saja terjadi, tubuhku gemetar. Air mata menetes, entah karena rasa bersalah, atau karena lega akhirnya menemukan kembali kehangatan yang sudah lama hilang. Fajar menatapku, suaranya berbisik pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli padamu. Aku tidak menjawab. Yang bisa kulakukan hanyalah memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan gejolak di dada yang semakin menggila. Malam itu, aku sadar, aku baru saja menapaki jalan yang tak akan pernah sama lagi. Sejak kejadian itu, aku dan Fajar mencoba bersikap seolah-olah semuanya masih biasa. Kami tetap menyapa di halaman, tetap berbicara seperlunya, tapi di balik itu ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Tatapan yang terlalu lama bertahan, senyum tipis yang penuh makna, atau percakapan singkat yang terasa lebih dalam dari seharusnya. Namun, kebohongan itu tidak bisa terus bertahan. Bima akhirnya pulang setelah berminggu-minggu sibuk bekerja di luar kota. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam saat menatapku.
Seperti ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi ia tahan. Akhir-akhir ini, kamu sering terlihat berbeda, Sinta, ucapnya suatu malam ketika kami duduk di meja makan. Ada yang ingin kamu ceritakan? Aku tercekat, sendok di tanganku bergetar. Aku mencoba tersenyum dan menjawab ringan, tidak ada. Mas, mungkin kamu terlalu lelah? Tapi hatiku tahu, Bima mulai curiga. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Setiap kali aku berbincang sebentar dengan Fajar di halaman, aku merasa tatapan Bima mengawasi dari jendela. Suasananya menyesakkan, seakan dinding rumah ini bisa berbicara dan membongkar segalanya. Puncaknya terjadi suatu sore. Aku sedang menerima bingkisan kecil dari Fajar sekotaku yang dibawa ibunya dari kampung. Saat aku berdiri di depan pintu, tersenyum berterima kasih, suara berat Bima tiba-tiba terdengar dari belakang. Sinta, suaranya rendah, tapi menusuk. Kenapa kamu kelihatan begitu dekat dengan Fajar? Jantungku berhenti seketika. Kotak kue di tanganku hampir terjatuh. Fajar hanya terdiam, wajahnya kaku. Aku berusaha mengatur napas, mencoba berkata dengan tenang, ini cuma kue dari ibunya, Mas. Namun tatapan Bima tetap tajam, penuh tanda tanya. Dalam sekejap aku tahu, kebersamaan yang kucoba sembunyikan perlahan mulai tercium. Rahasia itu kini hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar terbongkar, dan waktu itu datang lebih cepat dari yang kukira. Malam itu, Bima pulang lebih awal. Aku tidak menyangka ia ada di rumah ketika aku dan Fajar sedang berbicara di teras, membicarakan tanaman bunga yang belakangan layu karena hujan terus-menerus. Suaranya tidak keras, bahkan biasa saja, tapi mungkin dari jauh terlihat berbeda. Aku terkejut saat pintu rumah terbuka dan Bima berdiri di ambang, menatap kami berdua dengan ekspresi yang sulit ku terjemahkan. Matanya tajam, bibirnya terkatup rapat, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. Aku pulang lebih cepat, katanya singkat, suaranya datar. Sepertinya aku memang harus lebih sering ada di rumah. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang. Fajar mencoba tersenyum, memberi salam, lalu buru-buru pamit dengan alasan ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tapi aku tahu, kepergiannya hanya untuk menghindar dari tatapan Bima yang menusuk. Begitu pintu tertutup, keheningan memenuhi rumah. Bima duduk di kursi ruang tamu, sementara aku berdiri kaku di dekat meja. Rasanya seperti terdakwa yang menunggu vonis. Sinta, suaranya lirih, tapi dalam. Aku tidak bodoh. Aku tahu ada yang berubah antara kamu dan Fajar. Tatapanmu, sikapmu, semuanya berbeda. Air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua hanya salah paham. Tapi di dalam diriku, aku tahu ia benar. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Mas, suaraku pecah, tapi aku merasa sendirian terlalu lama. Aku lelah menunggu, lelah merasa tak dianggap. Bima terdiam, wajahnya menegang, namun matanya memerah. Ia menatapku lama sekali, hingga aku tak sanggup menahan tatapannya. Malam itu menjadi titik pecah. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya keheningan panjang yang lebih menusuk daripada kata-kata kasar. Keheningan yang menandakan bahwa luka telah terbuka dan kami tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku duduk di hadapan Bima, tangisku tak terbendung. Ia masih diam, kedua tangannya mengepal di pangkuan, seakan menahan gejolak yang tak ingin meledak. Sunyi di antara kami terasa menyesakkan, seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu, kataku lirih, berusaha mencari celah untuk dimengerti. Tapi aku merasa kehilanganmu. Mas, aku sendirian terlalu lama. Bima menoleh perlahan, menatapku dengan mata yang basah tapi penuh kecewa. Kamu pikir aku tidak lelah? Sinta, aku kerja siang dan malam untuk kita. Aku ingin kamu tenang, tapi ternyata justru aku yang kehilangan rumah saat pulang. Kata-katanya menusuk, membuat dadaku semakin sesak. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menyesali setiap langkah yang kubiarkan salah arah. Di tengah keheningan itu, suara notifikasi ponsel berbunyi. Sebuah pesan dari Fajar muncul di layar. Aku minta maaf, Sinta.
Aku tidak bermaksud membuat semuanya jadi serumit ini. Tapi aku benar-benar peduli padamu. Bima sempat melirik layar ponselku. Aku buru-buru menutupnya, tapi sudah terlambat. Matanya memerah. Kali ini bukan hanya karena lelah, melainkan luka yang lebih dalam. Sinta, suaranya bergetar. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kamu masih memilih aku atau dia? Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Dunia seakan berhenti berputar. Inilah saatnya aku menentukan arah hidupku, tetap bersama suami yang telah berjuang keras demi rumah tangga ini, atau mengikuti getaran hati yang tanpa kusadari membuatku jatuh pada fajar. Air mataku mengalir deras. Aku tahu jawaban ini akan mengubah segalanya. Aku menatap Bima yang duduk di hadapanku. Wajahnya letih, matanya penuh luka, tapi di balik itu, aku masih bisa melihat cinta yang belum sepenuhnya padam. Ia menungguku, memberi ruang untuk kejujuran yang selama ini kutahan. Mas, suaraku bergetar, aku salah. Aku membiarkan hatiku goyah saat seharusnya aku menjaga rumah kita. Tapi di balik semua itu, aku sadar. Yang aku butuhkan sebenarnya bukan orang lain. Yang aku butuhkan adalah kamu, perhatianmu, waktumu, hadirmu. Tangisku pecah. Aku bersujud di hadapannya, memohon agar ia mau melihat kesungguhan penyesalanku. Bima menghela napas panjang. Lama sekali ia tidak berkata apapun. Lalu perlahan, ia menggenggam tanganku. Sinta, aku juga salah. Aku terlalu sibuk mencari nafkah sampai lupa kalau kamu butuh aku di sisimu. Kalau kamu masih mau memperbaiki semuanya, aku juga mau. Hatiku bergetar hebat. Aku merasa seperti ditarik keluar dari jurang yang nyaris menelanku. Esok harinya, aku memberanikan diri menemui Fajar. Wajahnya tenang, meski matanya menyimpan kesedihan. Aku mengerti, Sinta, katanya lirih. Aku hanya ingin kamu bahagia, meski bukan bersamaku. Aku menunduk, merasakan perih sekaligus lega. Perasaan yang pernah tumbuh itu nyata, tapi aku tahu jalannya bukan ke arah yang benar. Aku berpamitan dengan penuh rasa hormat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku dan Bima harus belajar kembali, belajar mendengar, belajar hadir, belajar saling menjaga. Ada luka yang belum sembuh, tapi kami berusaha menutupinya dengan pengertian. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting, kesepian bisa menjadi pintu yang berbahaya jika dibiarkan terbuka. Dan cinta, tanpa kehadiran, bisa perlahan kehilangan bentuknya. Kini, setiap kali aku menatap Bima, aku tahu betapa rapuhnya sebuah rumah tangga dan betapa berharganya kesempatan kedua untuk menjaganya.